Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya Nur Hikmah. Kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana cara belajar yang benar. Sahabat sekalian, kali ini saya akan membagikan tips kepada sahabat sekalian tentang bagaimana cara belajar yang benar. Apa yang saya bagikan ini terinspirasi dari Ibu dosen Zulfitri, dosen UMJ Muhammadiyah Jakarta, dan oleh motivator kita yaitu Mary. Sahabat sekalian, tidak bisa kita pungkiri bahwa belajar adalah sepanjang hayat. Sebagai manusia, kita wajib melakukan belajar sejak kita berada dalam kandungan sampai kita ke liang lahat, atau yang dikenal dengan nama life education. Nah, sahabat sekalian, saya sering mendengar kesah dari para sahabat. Memang belajar adalah sebagai kewajiban, namun kadang dia tidak berhasil mendapatkan apa yang dia inginkan. Itu semua terjadi karena belajarnya belum benar. Nah, bagaimana sahabat belajar yang benar itu? Ini adalah tipsnya. Yang pertama, sebelum belajar, ubah mindset kita bahwa kita seperti belum punya pengetahuan apapun. Ibarat gelas kosong yang siap diisi dengan air sampai penuh. Seperti busa yang siap menyerap ilmu sebanyak-banyaknya. Apabila kita sudah mengubah mindset tersebut, insya Allah ilmu akan datang kepada kita. Jadi sebelum belajar, niatkan segala sesuatunya dengan baik ya. Untuk tips yang kedua, sahabat, bagaimana belajar secara benar, yaitu adalah dengan melihat waktu yang benar. Dalam hidup ada 24 jam dalam sehari semalam. Apakah waktu itu akan kita habiskan untuk belajar sehingga belajar kita maksimal? Tentu tidak. Kalau saya analogikan dengan makan atau kebiasaan kita mandi misalnya, tidak mungkin dalam sehari kita akan mandi terus-terusan lalu besoknya kita tidak mandi. Atau makan, kita sehari ini makan sampai penuh lalu besoknya tidak makan. Apa yang terjadi dengan tubuh kita? Pasti tubuh kita akan kehilangan energi atau mungkin kita akan sakit. Sama dengan belajar. Apabila kita belajar terus sehari semalam atau yang sering dikenal nih bagi para mahasiswa, SKS atau sistem kebut semalam. Apabila besok mau ujian, hari ini mereka belajar terus-terusan. Apa yang terjadi? Besok paginya semua sudah tidak ada di dalam pikiran kita. Belajarnya tidak maksimal. Nah, supaya maksimal, maka waktu belajar kita jadikan sebagai pembiasaan. Seperti yang saya analogikan tadi, makan. Setiap hari kita makan dengan waktu tertentu, dengan porsi tertentu, alhasil tubuh kita menjadi kuat dan bersemangat. Sama dengan belajar. Kalau belajar sudah kita jadikan kebiasaan, dalam sehari mungkin hanya beberapa jam saja, tapi kalau itu terjadi terus-menerus, maka ilmu kita akan semakin bertambah. Nah, tips yang ketiga adalah belajar dengan ahlinya. Nah, sahabat, kalau kita ingin menjadi seorang juru masak yang handal, contohnya, maka kita harus belajar pada chef. Apabila kita ingin menjadi seorang ahli hukum, tentu saja kita harus belajar pada ahli hukum. Dan apabila kita ingin menjadi penari yang terkenal, maka kita belajar pada penari. Itu baru cara belajar yang benar. Tips yang keempat adalah belajar dengan cara yang benar. Sahabat, bagaimana sih belajar yang benar itu? Belajar yang benar adalah belajar dengan cara yang benar adalah dengan cara kita
kita. Ada seorang yang cara belajarnya hanya dengan melihat contoh-contoh saja, atau yang kita sebut dengan psikomotorik. Ada pula sahabat yang bisa belajar dengan hanya melihat saja. Jadi itu yang kita kenal dengan nama visual. Ada pula cara belajar yang dengan hanya mendengar atau disebut dengan auditori. Nah, kenali diri sahabat, maka sahabat akan tahu cara belajar sahabat yang benar. Yang terakhir atau yang kelima dari saya adalah lingkungan yang benar. Sahabat sekalian, lingkungan sangat berpengaruh sekali bagi pembelajaran. Nah, lingkungan yang bagaimana yang sesuai untuk diri sahabat tentu akan berbeda dengan sahabat yang lain. Ada seseorang yang bisa belajar dengan cara di tempat yang nyaman, lingkungan yang tenang. Tapi ada pula sahabat yang bisa belajar di keramaian, bahkan di pasar sekalipun. Dan ada pula sahabat yang bisa belajar dengan mendengarkan musik. Nah, cara belajar dengan lingkungan yang berbeda-beda ini, silahkan kenali diri sahabat sekalian, yang mana sih tipe yang sahabat punya. Apabila kita sudah melakukan semua itu, insya Allah sahabat akan mendapatkan hasil yang baik. Jadi kesimpulannya, untuk mendapatkan hasil yang baik, untuk mendapatkan hasil belajar yang baik, yang pertama adalah ubah mindset kita, lihat waktunya, bagaimana cara belajarnya, dan kepada siapa kita belajar, dan di lingkungan apa kita belajar. Itulah sahabat, tips dari saya. Semoga itu bisa bermanfaat dan sahabat semua bisa mendapatkan hasil yang seperti sahabat inginkan. Salam belajar, merdeka belajar, tetap semangat.